Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Butuh uang Pak buat anak, buat biaya sekolah, buat kamu, buat perlengkapan bekal. Bu, mantan karyawan Seritek yang terbesar di Indonesia, kok mewek-mewek? Kemarin waktu kampanye, oke gas, solusinya cuman Prabowo Gibran. Semuanya ngedukung, di data dikasih, KTP semuanya dikasih. Ya, kasihan deh. Kemarin nyambut tertawa terbahak-bahak teriak. Ya, pokoknya nomor 2 ya kan. Begitu Ibu kemarin. Karyawan-karyawan Seritek kemarin teriak semua. Mas Gibran, Pak Prabowo, yes. Begitu kan, udah gitu didatengin ya kan di pabriknya, dijanjiin. Ya, nggak akan PHK, tenang aja, solusinya Prabowo Gibran. Kok sekarang mewek-mewek? Lah kemarin bahagia banget. Ya, karyawan-karyawan Seritek kemarin, pempet-pempetan nyambut Gibran datang. Ya kan? Begitu Gibran datang, kalian desak-desaan. Kok sekarang mewek-mewek? Kurang keren begitulah ya. Kalau kemarin waktu kampanye ya solusinya Prabowo Gibran ya tuntutlah ya Prabowo Gibran agar tekstil yang namanya Seritek ini berfungsi kembali ya, oven kembali. Lah kenapa sekarang pada mewek, ngeluh, butuh makan, anak saya butuh sekolah, ada yang uring-uringan, ada yang guling-gulingan, anak saya butuh uang, ada yang mau masuk SMP, katanya ada yang mau masuk SMA. Keren bro. Lo janji kemarin mana? Kemarin kalian teriakin, oke gas, katanya kapan gitu, Bo? Lah sekarang kok mewek-mewek? Ngapain mewek? Nikmatin aja, jogitin aja, ya. Jogitin aja, ya, jogitin aja. Nggak usah mewek-mewek, ya terima aja. Itu keputusan dari pemerintah, ya. Karena pemerintah udah nggak bisa bantu, ya kan? Ya, atau nunggu dapat utangan lagi lah di negara lain. Nunggu gadaikan apa ya jaminannya negara kita ini ya, pulau lah ya, jaminan pulau baru nanti dipanggil lagi. Tenang aja ya, solusinya kan ada Prabowo Gibran, ya kan? Kalau butuh makan ya tenang aja kan. Ada pemimpin itu punya 2 juta hektar ya, yang namanya tanam padi, sawah di Papua. Ada 2 juta buat rakyat, tapi nggak tahu rakyat yang mana. Ya, ada itu kerjasamanya sama Pak Haji gitu. 2 juta hektar loh, ya ada di Papua. Ya, buat kalian, nampung kalian semua ya, buat makan. Ya tenang aja, nggak usah mewek lah. Waktu kampanye kalian gembira semua, bahagia ya, sampai dempet-dempetan menyambutnya, desak-desakan, foto, selfie segala macam. Sekarang mewek. Ya bikin konten pula. Ya, pada bikin konten nih karyawan-karyawan Seriteknya. Kemarin kalian bahagia banget, sorak-sorai. Gua mah cuman ini doang. Menginfokan doang sama Anda ya, Bu ya. Karena apa? Kemarin kalian gembira memilihnya, coblosnya, diharuskan memilih mereka Prabowo Gibran. Sekarang kok mewek-mewek, bahagia tuh. Ya nggak begitu. Kalau sekedar makan, tenang aja. Ada Pak Haji yang ngelola yang namanya di sana tuh, ya di Papua, 2 juta hektar lahan padi, ya tenang aja, ya. Masih ada Prabowo Gibran.
Kalian kan percaya sama janjinya kemarin, ya kan? Ada yang punya kontrakan, itu kader Gerindranya bilang, ya kan? Kalian kalau pilih nomor 2, coblos nomor 2, ya semua kontrakan akan dibebaskan. Itu ada yang di Medan. Ya ada. Nah, terus Pak Muhammad Lutfi sama siapa namanya ini pemimpin Jawa Tengah kemarin bilang tenang aja. Ibu harus tenang. Nggak boleh mewek. Ya nggak boleh mewek. Karyawan Seritek nggak boleh mewek. Kemarin gemuruh, suaranya menggelegar. Sekarang pada ingus semua yang keluar. Dulu kemarin itu mulutnya yang keluar besar-besar semua. Iya ta. Terima aja, jogetin aja ya Bu ya. Jogetin aja kalau karyawan-karyawan Seritek itu ya kena PHK. Kemarin udah dijanji solusinya cuma Prabowo Gibran. Kalau kalian coblos Prabowo Gibran katanya kemarin didatengin di sana ya kan. Solusinya nggak akan PHK. Ya. Kalian kan nggak butuh lah. Kalau lagi masa kampanye nggak butuh bro makan. Ya, butuh perubahan. Inilah perubahannya. Inilah perubahannya bro. Kan kalian butuh perubahan. Disulap jadi pengangguran ya, dari karyawan sampai belasan tahun, ada yang 8 tahun ya disulap jadi pengangguran. Maaf, bukan nyenyek ya, bukan mau nyenyek lah. Itu kan kalian butuh perubahan. Dulu nggak butuh beras, nggak ini, di awal-awal udah dapat amplop bahagia ya, kampanye Prabowo Gibran yes ya kan. Ketua-ketua kalian ya ini ya komitenya yang di pabrik Seritek kemarin menerima uang berapa besar? Ya kan minta aja sama dia dulu. Ya Mbak ya karyawan Seritek kemarin kan ada ketuanya yang bekerja sama dengan Gerindra itu, sama yang namanya diharuskan memilih yang namanya Prabowo Gibran. Itu kan dapat imbalan. Lah kalian minta lah sama dia. Ya berapa ribu? Ya berapa puluh ribu itu? Karyawan Seritek minta lah sama kok ininya, ketuanya. Nggak pakai mewek lah. Bahagia aja lah. Ya. Saya mah lebih bahagia kayaknya. Begitu bro. Ya. Terima aja lah. Nah, tenang aja. Kan? Ada Prabowo Gibran kan? Nah begitu. Dulu sampai kontrakan aja kalian mau dibebasin, dibayarin. Setelah menang apa? Kalian ditipu semua. Ya kan? Ditipu semua. Jogetin aja tuh. Ya joget. Oke guys. Jogetin aja Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Bapak Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming pada waktu memberikan janji-janji politiknya pada kampanye tahun lalu, beliau menyampaikan bahwa jikalau mereka terpilih akan tercipta 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Tentu saja hal ini membuat hati rakyat berbunga-bunga ya. Ya, mimpi-mimpi mereka terbang melayang di udara. Ya, hal-hal yang seperti inilah yang memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana namanya perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Namun apa mau dikata? Ya, bukan lapangan pekerjaan yang tercipta, malah terjadi PHK di mana-mana. Ya, terjadi pengangguran di mana-mana. Ya, seperti halnya yang terjadi pada PT Seritek ya. Padahal Pak Wamenaker juga mencoba berusaha menahan ya supaya tidak terjadi PHK di PT tersebut. Tetapi yang memang perusahaannya sudah tidak tahan lagi ya. Lalu bagaimana ini teman-teman? Janji-janji politik yang seperti ini. Ya, ketika berjanji seakan membawa mimpi-mimpi rakyat terbang di udara. Namun ketika terhempas angin, jatuh begitu saja, mati dan tertindas dan dilupakan. Ya, harusnya diciptakan lapangan pekerjaan, dicarikan investor, ya supaya bisa tercipta lapangan pekerjaan lagi di Indonesia ini.
Ya, dimana kita tahu ya rakyat Indonesia yang begitu banyak ini membutuhkan suatu pekerjaan, membutuhkan penghasilan, ya, karena ya anak-anak mereka membutuhkan biaya untuk sekolah, ya kehidupan sehari-hari, biaya dapur dan segala macamnya ya. Kasihanlah orang-orang yang mengalami PHK inilah. Tolong dicarikan solusi ya, supaya tidak terjadi lagi PHK di mana-mana ya. Kasihan bangsa ini ya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya penghasilan Indonesia ini luar biasa ya. Indonesia ini sebenarnya kaya ya. Kaya sebagaimana kita lihat ya dalam pemberitaan-pemberitaan akhir-akhir ini. Terjadi mega korupsi ya di beberapa perusahaan, baik itu di perusahaan kecil maupun di perusahaan besar ya. Apalagi kalau namanya di perusahaan besar ya bisa bertriliun-triliunan ya. Sebenarnya hasil korupsi itu sebenarnya sudah bisa membuat rakyat ini sejahtera. Ya, kalau bisa sebenarnya dari penghasilan BUMN itu sudah bisa membuat anak-anak sekolah itu bisa gratis sampai S2 bahkan bisa sampai S3 ya. Bisa membangun sekolah. Ya, jadi mungkin orang tua sekarang nggak perlu memikirkan begitu berat lagi biaya sekolah yang harus dikeluarkan untuk anaknya. Ya, kenapa orang sekarang ini mati-matian walaupun gajinya ya kecil, yang penting ada ya. Ya, yang penting dapur itu bisa ngebul ya. Ya, karena anaknya juga sekolah butuh biaya. Butuh biaya. Gimana ini? Ya, kalau nggak butuh biaya ya mungkin nggak begitu berat lah ya. Kalau umpamanya digratiskan oleh pemerintah. Jikalau seandainya itu digratiskan ya walaupun sedih ya. Sedih rasanya kalau kita nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaannya. Tapi kesedihan itu tidak begitu mendalam jika seandainya tidak terjadi korupsi di mana-mana di negeri ini. Ya, negeri ini bisa jaya, bisa makmur, anak sekolah gratis sampai S3. Ya, dan dengan modal pendidikan yang bagus di Indonesia ya, mungkin anak-anak kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus ya, bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Itulah harapan-harapan kami kepada bapak-bapak yang ada di atas sana ya, supaya mencarikan solusi ekonomi bagi rakyat Indonesia ini. Supaya Indonesia ini semakin maju, semakin sejahtera ke depan. Ya, itulah harapan kami ya. Kami berdoa semoga bapak-bapak yang di sana sehat-sehat semua ya. Diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa bekerja dengan baik. Untuk bisa mencarikan solusi demi kemajuan bangsa ini. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.